Ya, selamat malam ya semuanya, Dex Lover dimanapun berada. Senang sekali malam hari ini. Perkenalkan bagi yang belum kenal, saya Billy Queen, tuan rumah dari Dex Capital. Seperti biasa, kita setiap minggu akan berusaha untuk konsisten dan komitmen menghadirkan narasumber yang ekspertis di bidangnya. Dan kabar baiknya malam hari ini kita kedatangan ya gimana ya, sosok yang sudah lama berkecimpung di dunia kripto ya. Teman-teman tadi udah bisa lihat profilingnya sedikit. Beliau jam terbangnya di kripto dari 2012 sampai sekarang loh, dan aktif di beberapa komunitas, beberapa project, beberapa cek yang sudah pastinya jam terbang tuh nggak bisa dibeli ya. Setuju nggak teman-teman? Nah, nanti kita akan belajar. Silakan teman-teman nanya apapun nanti, ya silakan bisa langsung ke Mas Eko. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Izin dulu ya Mas Eko ya. Kita doa dulu Siap, siap. sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Robbi Sohri Sodri Waisir. Yakuhu Kauli. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, doa selesai. Thank you, terima kasih teman-teman. Oke, langsung aja kita kasih waktu dan kesempatan sama Mas Eko. Ya mungkin sebelumnya Mas Eko perkenalkan diri dulu, Mas Eko. Mas Eko ini Boleh. siapa, dari mana, dan gimana sih cerita awalnya kok bisa jatuh cinta sama dunia kripto ini, Mas Eko. Silakan waktu Siap. dan tempat, saya persilakan Mas Eko. Oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko. Biasa dipanggil seperti itu. Tapi kalau nama mah beda dari itu karena anak pertama saya dipanggil Eko. Asli itu dari Cilacap. Sekarang lagi posisi kita di Bandung dari 2000 eh, tahun 2000 tepatnya. Profesi sehari-hari saya sebagai tukang jahit. Jadi kalau datang ke Cicalengka nyari Pak Eko yang apa namanya di trading kripto itu nggak bakalan ketemu. Datang ke desa ya tanyain aja tukang tukang jahit gitu. Dimanapun itu mereka tahunya saya tukang jahit. Sampai sekarang pun saya masih itu apa namanya kalau ada yang potong celana saya terima gitu. Walaupun agak agak melar waktunya. Biasanya on time agak agak lambat lah. Oke. Mungkin secara singkat kalau Bitcoin itu 2000 2009 2010 lah, 2010-an lah. Waktu itu saya lihat di Google karena profesi sebagai tukang jahit itu kan hanya dari jam 8 sampai jam 5 gitu kan. Nah, sorenya itu nggak ada kerjaan tuh. Saya biasanya nongkrong-nongkrong di warnet. Eh, kalau jadi saya haus haus apa namanya haus pengetahuan gitu ya. Jujur saya sekolahnya nggak tinggi seperti teman-teman mungkin. Saya hanya sekolah menengah aja gitu. Jadi selesai bekerja saya selalu di warnet dan lama kelamaan sama pemilik warnet ya udah kalau lu nggak ada kerjaan nungguin nungguin warnet aja gitu di sini. Nah, di situ kesempatan emas untuk saya belajar gratis dong karena saya nggak bayar. Di situ saya mulai cari-cari yang namanya itu cara mencari uang di internet tuh. Dulu ada yang ramai itu kan AdSense, bikin blog. Saya juga pernah bikin blog tapi nggak ya cuman paling 100 200 yang lihat itu. Mungkin temanya kurang bagus. Habis dari situ saya sering ngisi-ngisi survei, dapat PayPal kayak gitu. Nah, 2012-an ada tuh survei yang sama seperti yang dapat PayPal. Di situ kita dapat pilih tuh PayPal, Bitcoin. Nah, 2012 itu perkenalan saya dengan Bitcoin apa sih Bitcoin gitu kan. Saya pelajari dan mulai ramai itu di Kaskus, di Bitcoin Talk itu mudah mulai ramai. Namun waktu itu kita masih kesulitan kan untuk akses market eh, karena di Indonesia belum ada. Jadi kita kalau dapat koin banyak tuh dari ngisi survei,
klik captcha kayak gitu. Kita jual ke Rekber tuh. Ada pengalaman unik tapi itu jadi pelajaran berharga juga menurut saya. Manakala kita nemu Rekber, kita kirim duit duluan. Nah, di situ kita ada kesalahan tuh. Nggak nanyain identitas dia dulu. Bitcoin dikirim, lalu udah ketebak dong. Nggak bisa ditelepon. Rekbernya ngilang. Boro-boro duit datang, ditelepon juga kagak bisa. Sosmednya juga diblok kayak gitu. Tapi di situ bukan apa namanya? Kejadian itu bukan menjadi saya patah arang atau wah jadi ngedrop. Di situ saya lebih lebih giat belajar dan alhamdulillah nemu rekber yang baik-baik. Teman saya juga banyak ternyata daerah Bandung. Setelah kita tanya alamat ternyata ada yang tetanggaan gitu. Di situ saya mulai lanjut, cuman sempet terhenti itu karena dulu tuh kan yang namanya Bitcoin masih identik banget dengan dark web. Pokoknya dunia hitam lah ya, yang dalam tanda kutip dunia hitam gitu. Jadi image-nya terlalu negatif. Nah, di situ saya sempat berhenti dulu dengan banyak pertimbangan lah. Terus ada yang menyebutkan dasar hukum haram atau gimana gitu, saya sempat berhenti dulu. Tapi masih tuh punya Bitcoin. Secara masif masuk lagi ke dunia kripto 2015 karena di situ udah ada market-market yang bisa kita akses sendiri kan. Ada Luno waktu itu. Terus di Indonesia juga 2013-an ya, Bitcoin VIP. Mungkin yang sekarang kita kenal itu Indodax, dulunya Bitcoin VIP. Terus ada juga market dari Singapura, dari apa namanya, Filipina waktu itu. Nah, kenapa saya tetap masih di kripto? Waktu itu kan saya udah mulai, jadi 2009 itu udah punya anak tuh. Di situ saya harus memperhitungkan untuk nanti 2021 itu saya harus punya tabungan sekian. Nah, dengan planning seperti itu, saya nabung dong di tabungan berjangka. Kalau nggak salah dulu tuh bayarnya 300.000. Itu saya lakukan terus. Nah, sembari saya lakukan itu, saya coba nih instrumen baru nih. Karena dari 2012 ke 2013 itu memang harganya fluktuatif banget. Bahkan 2013 itu sempat disebut Bitcoin hampir mati karena 90% dari ATH dia turun. Berapa tuh Om? 2014? 2013-an. Oh, 2013. Okay. Nanti saya share datanya. Jadi disebutkan Bitcoin itu mati gitu karena dari ATH dia 90%. Oke. Dari sisi lain banyak yang ngomong seperti itu. Ini Bitcoin udah akan segera jadi nol. Tapi dari sisi yang positifnya juga, adopsi udah bertambah gitu kan. Dan exchange makin banyak. Nah, di situ saya terus ngumpulin. Dulu tuh banyaknya dari referral, dari captcha karena dulu referral gampang tuh. Tanpa KYC. Tahulah arahnya kemana gitu kan. Tapi ada satu kejadian yang kurang mengenakan. Jadi saya lupa password dan kehilangan Google Authenticator. Dulu tuh 14 BTC. Ya kalau harga dulu mah nggak terlalu wah gitu karena cuman BTC paling sejutaan kali, 1 juta atau 2 juta lah gitu. Ya sudah, toh saya juga dapat gratis, hilang juga nggak masalah. Tapi di situ saya dapat ilmunya gitu. Bagaimana kita harus nyimpen
Bitcoin itu dengan benar. Jadi karena eh, banyak istilah your key, your money gitu, karena dulu saya simpan semuanya itu di exchange. Nah, karena pas validasi saya apa namanya 7 hari, harusnya 7 hari setelah login terakhir kita lapor tuh, jatahnya tuh maksimal 7 hari setelah kita login, aktivitas terakhir lah dari deposit terakhir kita login itu, kalau mau lapor harusnya 7 hari setelah aktivitas terakhir. Nah, saya lapornya di hari ke-8. Nah, itu nggak bisa kata pemilik exchange-nya, exchange dari luar lah. Pas validasi, jumlah koinnya itu nggak sama persis. Misalnya 14 BTC, sekian sekian gitu. Nah, itu komanya itu kurang, agak meleset kayaknya gitu. Padahal KTP, semua data email, nomor telepon kan sama gitu. Tapi tetap itu nggak bisa diselesaikan masalah tersebut. Itu hilang 14. Nah, kalau 14 dengan harga sekarang atau kemarin pas ATH mah ya lumayan banget gitu. Singkatnya saya tetap apa namanya fokusnya tetap ngejahit, terus DCA aja. Rata-rata saya sih 50.000 sebulan. Ya kadang ada 100.000 gitu. Jadi sisa sisa beli rokok tuh saya ke minimarket, karena dulu kita bisa beli, bukan beli, top up melalui minimarket. Jadi kita ngisi doku, doku itu 20.000 minimal. Nah, si doku itu bisa kita belikan Bitcoin di Luno. Oh ya, dulu malahan Betul. bisa bisa seperti itu ya Om ya, top up-nya Iya, kayak sekarang kayak heeh, ngisi-ngisi pulsa gitu ya Om ya. betul. Jadi kalau saya punya Bitcoin di Luno, tukar aja dulu ke IDR. Nah, nanti ditarik ke doku tuh, pakai belanja di minimarket kayak gitu. Nah, Gitu. Oke, 2018 kan sekarang gini. sempat, Mm, eh, ya 2018 sempat ATH, tapi saya nggak sempat jual tuh, karena target saya itu bukan bukan di harga, waktu itu target saya itu di tahun. Pokoknya mm. anak saya masuk SMP, berapapun harganya akan saya bongkar gitu. Hitungnya kan DCA untuk celengan biaya sekolah Oh, gitu. oke. Berarti tujuan investasinya udah jelas Om ya. Tujuan Ya, udah investasi di jelas. sana itu untuk anak nanti gitu ya. Oke, Ya. ini menarik Om. Mungkin sekarang sedikit bisa Om jelaskan nggak? Om kan tahu dunia kripto, tahu Bitcoin kan dari 2010 ya. Kalau bisa dibilang udah hampir 3 kali siklus Om Eko lewatin kayak gitu Om. Bisa Hmm. kasih insight nggak buat kita Om? Kira-kira pola yang terjadi selama siklus Bitcoin halving itu kan setiap 4 tahunan itu sama nggak, berulang lagi nggak kira-kira Om? Atau berbeda Om setiap siklusnya itu Om? Kalau kita baca dari apa namanya pergerakan harga itu, setelah halving setelah halving nggak mesti di bulan yang sama atau di sekian bulan yang sama dia menemukan ATH. Ada yang 8 bulan, ada yang 10 bulan, dan bahkan yang kemarin 2021 itu posisinya di 11 bulan kalau nggak salah, setelah halving. Jadi nggak pasti setelah halving langsung naik dalam 6 bulan, nggak, atau 10 bulan, nggak. Itu berbeda di setiap halving. Tapi at least setelah halving itu ada kenaikan gitu, dan menemukan ATH baru. Oke, berarti setiap perubahan siklus itu selalu apa break ATH baru gitu Om ya? Betul. Hmm, cuman pola bulanannya aja beda-beda. Misalnya sekarang Bitcoin halving mungkin Beda-beda. ada yang 6 bulannya lagi, 10 Ya. bulannya lagi gitu ya. Bahkan ada yang 12 bulan. Oh, oke oke oke. Terus kalau Om melihat sekarang Om, fenomenal yang terjadi sekarang ya kalau bisa kita flashback ya. Tadi sempat juga tak Hmm. sharingkan awal-awal tahun ini kan kalau kita lihat 3 hari terakhir malahan altcoin
ya lumayan lah mengalami kenaikan tuh lumayan. nggak Om? Ada yang 11%, 14%, 10% tuh nggak? Di saat Betul. Bitcoin-nya lagi sideways tuh nggak? Nah kalau Om sendiri Hmm. melihatnya ini sebagai satu pola yang bull trap atau memang pasar sudah mau mengalami uptrend gitu Om? Waktu apa namanya menjelang akhir tahun, saya sempat sempat diskusi dengan teman dan kita menghasilkan coretan-coretan. Saya nggak bisa share ke grup ya. Nanti saya share ke Beli. Di Kayaknya Om. kuartal awal dan kuartal 1 dan kuartal 2 untuk Bitcoin gitu, masih di posisi sideways antara dia itu naiknya maksimal 2000 dan turunnya juga seperti itu. Perpindahan harga dari titik awal terus naik ke 2000 itu dia rata-rata membutuhkan eh, 1 minggu sampai 2 minggu untuk titik kenaikan $2000 itu. Bahkan ada yang sampai 3 minggu. Nah, memang untuk altcoin eh, agak berbeda nih. Dia Hmm. jadi perpindahan perpindahan uang kalau kita lihat di data Wells, Bitcoin itu eh, yang Wells di atas 1000 itu berkurang untuk Bitcoin, tapi Oke. untuk altcoin justru malah naik. Jadi saya lihat perpindahan uh, uang itu ya sekarang ke altcoin gitu. Mungkin nggak signifikan banget sih kalau altcoin naik juga bisa jadi di daerah 30-an lah maksimal kayaknya untuk bulan-bulan awal ya Januari Februari gitu. Oke, itu dah. Kalau menurut Om, ini istilahnya kayak jebakan Batman apa memang polanya memang sudah mulai kenaikan Om untuk altcoinnya Om? Jadi dia apa namanya sedang mencari pijakan lah istilahnya untuk loncat lagi gitu. Hmm. Ya. Terus kalau untuk dari pricing Bitcoin sendiri Om kan udah ngalamin nih 3 kali siklus istilahnya penurunan Bitcoin, bahkan tadi dibilang 2013 sampai ngalamin 90%, bahkan banyak yang istilahnya mengkhawatirkan bisa sampai tidak ada value ya sampai Iya 0 ya. rupiah gitu. Nah, kalau Om sendiri melihat perjalanan harga Bitcoin sekarang kan 16.000 something ya. Kira-kira Hmm. masih ada kesempatan untuk turun lagi nggak Om? Kira-kira bottomnya itu turunnya itu sampai berapa? Walaupun kita semua tahu ya nggak bisa baca masa depan ya, tapi kan Betul. kita bisa menganalisa dari pola-pola yang terjadi sebelumnya. Setuju nggak Om? Seperti yang Setuju. Om bilang kan, karena kan jam terbang itu kan nggak bisa dibeli ya, makanya saya pengen belajar banget sama Om nih dengan 3 kali siklus yang sudah pernah Om lewatin. Kira-kira ngelihat siklus yang nanti ke depannya terjadi di 2024 itu seperti apa, dan kira-kira harga Bitcoin sekarang ini masih ada chance lagi nggak untuk dia turun lagi gitu loh. Kalau ada Ya. kira-kira berdasarkan pola yang sebelumnya di bulan berapa dan sampai di harga berapa Om? Hmm. Nah, jadi kan kalau untuk di spot saya biasanya beli di beberapa titik. Eh, saya sebut polanya itu piramid biar mudah dicerna gitu. Memang ada istilah lain yang menyebutkan itu. Saya lupa namanya. Tapi saya karena terlalu sering ngomongnya seperti itu ya saya bilang pola piramid. Misalnya waktu mulai Oktober saya itu pasang pasang eh, apa namanya? Pasang jaring itu di 15, Hmm. 14, 13, 12 sampai ke 10. Nah, untuk sekarang agak digeser. Oke. Saya di 16. Jadi yang 10-nya saya cabut. Nah, jadi artinya apa? Bisa aja masih potensi untuk turun itu masih ada. Masih ada karena entah ini rumor atau fakta karena belum sepenuhnya valid menurut saya. Yang MT-GOK itu MT-GOK akan dibagikan. Saya juga sebenarnya kena sih di MT-GOK, cuman waktu pengisian data itu saya terlewat.
Yang Hmm. 2021 kan harus ngisi data, saya kelewat. Saya malah ngisi data yang Cryptopia NZ New Zealand. Jadi di setiap baris itu kalau dulu mah kebanyakan kena likuidasi oleh pemerintah ya karena eh, kekurangan modal. Nah, si MTGOK kan likuidasi paksa oleh pemerintah Jepang atas saran dari pemerintah Amerika karena kekurangan modal dan sebelumnya ceritanya dramanya kena hack, tapi setelah ditelusuri hackernya juga orang dalam gitu. 2018 kejadian juga di Cryptopia NZ New Zealand. Saya juga ada di sana. Kalau nggak salah 5 gitu, 5 biji. Jadi saya fokusnya ke Cryptopia NZ. Jadi yang MTGOK saya nggak sempat ngisi data pembaruan data karena saya jumlahnya juga udah lupa gitu. Karena cari file di email juga nggak ketemu. Nah itu juga termasuk pressure gitu kan. Uh, Kalau memang itu fakta dan akan segera dibagikan, pasti yang udah nunggu lama itu kemungkinan bakal dijual kan sebagian. Hmm. Karena saya dengar opsinya tuh sisa Bitcoin ada dua opsi tuh. Sisa Bitcoin akan diberikan berdasarkan persentase dari total keseluruhan. Sisa itu setelah dikurangi biaya-biaya akan dibagikan dalam bentuk Bitcoin. Atau opsi dua akan dibagikan dalam bentuk USD. Nah, kalau misalnya opsi dua diambil, itu pasti harga turun dong. Karena bisa sekaligus kan dijualnya. Kalau opsi satu, itu turunnya bakal bertahap. Karena nggak mungkin secara bersamaan dijual oleh penerima Bitcoin dari MTGOK gitu. Oke. Berarti poinnya masih ada kesempatan untuk turun lagi Om ya. Ya, Cuman kita turunnya bottomnya berapa ya itu masih tanda tanya besar Om ya. ya. Oke, terus Makanya saya mungkin tetap aja pasang di daerah 15, 14 itu masih saya pasang. oh oke siap thank you. Karena gini Om, terus Om kan udah ngalamin tuh 3 siklus tuh. Nah kira-kira Hmm. kalau bisa di spill lebih spesifik lagi di bulan-bulan berapa Om biasanya ngalamin crash gitu loh. Karena kalau nggak salah kita tahun 2000 berapa tuh yang ngalamin crash bener-bener apa tuh garis tiang panjang merah tuh loh Om. Hmm. Nah itu banyak apa tuh analis apa kayak semacam yang expert-expert yang bilang sepertinya tahun ini bakal ngalamin hal yang sama juga gitu loh. Sehingga kan masih banyak orang yang istilahnya kayak semacam wait and see juga gitu loh. Nah, kalau Om sendiri ngeliat kira-kira bulan-bulan berapa nih Om yang kita apa istilahnya kita perlu waspadai nih Om gitu loh. Kalau pasti banget enggak di bulan tersebut, cuman eh, dari 3 tahun terakhir itu penurunan itu kalau nggak Maret ya di September. Saya ingat banget yang September itu sempat sempat dalam banget kan, September 2021. Hmm. September kemarin turun cuman nggak terlalu dalam untuk September sekarang karena memang posisinya udah di bawah. Oke, Maret September Om ya. Ya, Maret beli juga masih September ingat ya. tuh kayaknya Hmm, Maret juga lumayan tuh tiangnya tiang panjang juga dong. ya. Oke, oke menarik ya Om ya. Wah ini keren banget nih. Kalau kita sharing sama pelakunya langsung nih memang seru banget ya. Tapi sebelum kita lanjut Om, mungkin kita jumping ke teman-teman dulu Om ya. Beli banyak sih punya Boleh. pertanyaan yang masih mau tanyakan sama Om. Cuman kita kasih waktu ke teman-teman dulu Om ya. Silakan Siap, buat siap. Dexlavor yang mau bertanya langsung aja di open mic-nya ya. Monggo. Mumpung kita sama anunya nih. Silakan ada Om Amazon. Oh, ada Sisnia nih. Saya mau sapa dulu nih. Malam Sisnia dari Elbank. Halo, Thank you udah malam mampir Sis. Om. Malam Li. Mungkin kita kasih
Wah, nih langsung keluar nih sinyalnya kali Mm-mm. ya. Oh, Om Nia ada masih di sini. Silakan Sis Nia, kita kasih kesempatan sama Sri Kandi kita satu-satunya ya. Ada pertanyaan nggak Sis Nia ke Om Eko? Kalau aku sih sering nanya sebenarnya sama Om Eko. Nggak apa-apa, kali aja ada sempat apa tuh sempat kepikiran gitu loh dari diskusi kita malam ini apa yang kira-kira yang belum ditanyakan kaitannya dengan malam ini. Silakan. Untuk saat ini sih belum ada sih beli. Belum ada ya? Soalnya tadi Oke, aku, oke, siap, soalnya tadi siap. aku gabungnya pas pertengahan juga gitu. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Makasih ada sama mampir ya, teman-teman Sis yang ya. lain. Oke, Oke. oke, siap. Di sini juga ada Dia nih. Ya. Halo malam Sis Dia. Nih, thank Iya, you ya udah Bli. muncul ya. Aku juga baru masuk beberapa menit, Baru jadi masuk aku ya. bingung. Iya. Oke. Silakan yang lain. Ada Om Joseph, Om Amazon, Rob Cipsi, ada Bro Record juga di sini. Halo, selamat malam Om Bli. Halo malam Mr. Bray. Silakan Mr. Bray. Ya, eh, Om saya mau bertanya. Sekarang kan kondisi masih masuk bear market ya. Nah, kalau dari Om sendiri itu mau tanya pengalaman aja. Itu kondisi paling buruk yang pernah dialami di dunia kripto ini dan cara bangkitnya dari kondisi yang terburuk itu kayak gimana Om? Kalau boleh tahu. Itu aja sih pengalamannya. Siap. Oke, thank you Mr. Bray. Wah, ini menarik nih pertanyaannya. Silakan Om Eko langsung aja. Kondisi terburuk mungkin saya alami itu justru pas kenaikan 2018 ya. Jadi jauh sebelumnya di 2016 dan 2017 itu waktu itu banyak banget ICO di IRC 20 ya. Karena waktu itu Chainju yang paling eksis baru IRC 20. Banyak kena ICO yang bodong dan pas 2018 dia naik, saya nonton kan. Koin-koin saya itu nggak bisa dijual. Nah, tapi dari pengalaman pahit tersebut, saya dapat nasihat dari teman saya. Udah, sekarang daripada lu beli koin yang belum jelas gitu. Karena ICO itu kan bibit pun belum kan. Masih bakal bibit, belum jadi bibit sama sekali. Karena belum dirilis kan. Mereka hanya baru jualan white paper dan website, sosmed gitu. Itu pun kebanyakan template dari project-project sebelumnya. Atau cuman di rubah sedikit-sedikit, dimodifikasi. Karena setelah melihat beberapa tahun ke belakang kan setelah turun banget dia pasti ada kenaikan tinggi gitu. Nah 2018 setelah ada kenaikan mulai naik itu di 2017 ya. 2018 saya mulai nyicil lagi dan nggak beli token sama sekali. Waktu itu saya hanya beli BTC dan Ethereum. Kalaupun dapat token, biasanya saya dapat dari CC dari Telegram dulu kan. Kalau ada di grup itu biasanya disawer-sawer tuh Doge, TRX yang kayak gitu. Apa namanya? Terus saya pelajari terus. Jadi walaupun saya nggak dapat profit di perjalanan yang panjang, istilahnya 2012, 2018 itu nggak profit, tapi saya dapat pelajaran dan ilmu di situ. 2018 saya bergabung dengan teman-teman waktu itu karena di dunia internasional kan udah rilis tuh USDT
Nah, kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman. Gimana nih kalau di Indonesia bikin token stable coin? Stable token sih kalau saya bilang. Memang agak canggung ya. Kebanyakan bilangnya stable coin. Nah, disitulah kita bikin IDRT. Lambat laun karena mungkin kinerja saya atau entah laki atau entah gimana gitu. Banyak proyek yang ngajak ke saya tuh karena saya memang bantu nawarin IDRT ke beberapa proyek di luar, ke exchange juga gitu. IDRT-nya listing, saya malah diajak gabung oleh exchange-exchange tersebut. Bahkan ada di exchange di Belgia, terus di Rusia juga waktu itu, di Swiss, di Inggris. Nah, baru 2020 saya bikin grup sendiri tuh karena awal pandemi itu saya panen ya mulai panen lah ya mulai naik tuh awal pandemi mulai naik di situ baru bikin grup saya tuh karena merasa keterpanggilan teman-teman saya itu di awal pandemi kan nggak dapat kerjaan gitu yang tadinya kerja jadi dirumahkan itu apalagi yang nggak kerja baru bikin grup di tahun 2020. Jadi intinya kalau dari keterpurukan kita ambil hikmahnya, pasti ada hikmahnya di situ. Apa yang salah? Jangan dulu kita nyalahin orang lain, pasti ada, kesalahan itu ada di diri kita. Nah, memang waktu 2018 itu kondisi saya paling terpuruk ya di dunia kripto karena saya nggak ada aset yang bisa dijual gitu. Karena semuanya masuk ke ICO. Jadi bagaimana segencar apapun promosi ICO harusnya kalau kita punya benteng diri dan planning yang benar gitu. Kita harusnya nggak tergoda sih. Ataupun kalaupun kita masuk harusnya sedikit aja maksimal 2 atau 5% dari aset yang kita punya gitu. Nah, saya melakukan kesalahan itu biasanya padahal saya ngumpulin receh itu kan bisa beli dengan 20.000, 50.000 gitu. Setengahnya itu saya masukin ke ICO. Itu terlalu besar sih kalau 50% itu. ICO 1 gagal, nyoba lagi nih. Ada ICO lagi baru nih. All in di situ. Nah, cuman dari kegagalan tersebut saya jadi banyak pengalaman kan. Oh, begini cara ngecek project yang yang baik misalnya dari tokenomiknya, terus dari foundernya, dari backing projectnya siapa aja gitu. Walaupun itu nggak ngejamin 100%, seenggaknya itu lebih aman daripada yang cuma jualan white paper dan rame oleh pom-poman gitu. Seperti itu. Oke, thank you Mas Eko. Dari Mr. Bray gimana? Sudah bisa menjawab? Oke, aman Om Li. Terima kasih Om. Oke, terima kasih pertanyaan Mr. Bray. Oke, next silakan. Ada lagi? Malam Bang Li. Malam Bang Eko. Halo Bang Rikor. Halo Bang Rikor. Makasih udah mampir Bang. Ada pertanyaan nggak Bang Rikor? Oke, mungkin sambil nunggu. Nanti beli ya. Belum beli. Siap Bang Rikor. Ya. Oke. Mungkin gini Om Eko. Di sini kan Om Eko kan saat ini juga aktif sebagai founder dari kebun online ya. Nah di sini teman-teman ada bilang sempat Mas Eko bilang bahwasanya dalam berinvestasi itu sama seperti kita berkebun gitu loh. Nah itu bisa dijelaskan singkat nggak Om? Seperti apa tuh Om filosofinya Om? Investasi sama dengan berkebun tuh Om? Siap.
Jadi 2020 itu awal pandemi kan saya melihat teman-teman nggak punya kerjaan yang di luar negeri itu, tapi mereka dapat bukan santunan, dapat bantuan setiap minggu itu $500. Kita mulai kelola di situ dan grup pertama yang saya bikin itu namanya Sekuad Kripto. Sekuad itu kan identik dengan apa namanya pejuang gitu ya, pasukan gitu yang siap tempur, tidak terlalu mempedulikan strategi gitu. Suatu hari kejadian nih, sebelum ke filosofi ya, ada teman saya datang ke sini. Dia dirumahkan kan, dan dikasih uang, katanya tuh 20 juta. Oke, saya tanya, ini uang dingin? Oke, dingin kata dia. Targetnya kemana? Dia punya anak 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun. Dia bilang buat anak yang paling gede pas masuk SMP, berarti ada beberapa tahun ke depan kan. Oke, kita masuk, saya bilang. Jam 4 sore masuk dia dengan 20 juta. Jam 10 malam itu menjadi 25 juta. Saya bilang jual. Oke. Jual aja semua. Karena saya yakin nanti malam akan koreksi gitu. Ternyata dia nggak mau jual semua. Dia jual menjadi 5 juta aja. Jadi 5 jutanya langsung dia tarik kan ke rekening. Udah kebaca dong, sisanya itu bakal jadi berapa. Nah, karena koreksi, sisanya itu jadi 12 juta. Koreksinya agak dalam tuh. Di situ dia datang jam 3 pagi itu ketok-ketok ke rumah. Lu nipu gua katanya. Kok ini kayak jadi begini? Kan saya bilang juga dari awal, kalau memang untuk jangka panjang, ya kita tunggu. Ini ATH juga belum dapat gitu. Kan ATH 2021. Setelah rembukan kita ganti nama aja deh. Gitu. Ke kebun online. Waktu itu ada Bang Adam, sekarang beliau menjadi dosen di salah satu universitas di Lombok. Dia satu-satunya sarjana di kebun online yang lulus dari kripto, dia bilang seperti itu. S2, S3 selama pandemi dia ngambil dan dibiayai dari farming. Kenapa kita ambil kebun online? Seorang petani itu tidak akan nanam sembarang waktu, sembarang tempat. Nah, di situ mereka pasti akan riset dulu kan. Misalnya bibitnya yang baik, tanah dari ketinggian tanah ini cocoknya buat apa gitu kan. Terus kita harus nyari waktu yang tepat, pupuk yang tepat, dan setelah mereka nanam nggak bakalan langsung dipanen besok karena udah tahu planning dari awal nih. Kalau saya nanam pisang berarti paling cepat 6 bulan, paling lambat 1 tahun. Kalau saya nanam padi berarti 100 hari sampai 4 bulan tergantung varietasnya. Nah, kalau saya nanam kangkung berarti 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, poinnya kesimpulannya gimana Om? Langsung aja Om, biar kita gini Om. Ya. Kesimpulannya poinnya gimana Om? Poinnya jadi kalau kita mau masuk ke dunia kripto, riset dulu koin apa yang baik, kapan belinya, dan target untuk apa gitu. Targetnya untuk apa dan berapa lama gitu seperti itu. Oke, thank you Om Eko. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ada pertanyaan nggak? Kepanjangan ya. Iya, biar nggak gini Om. Biar kita nggak ngantuk nih Om. Kalau cerita jadi ngantuk teman-teman nih. Silakan teman-teman yang lain. Ada pertanyaan nggak?
Malam Bro Bang Bli. Pebi baru hadir, silakan. Malam Bro Pebi, Om Joseph, silakan Om Joseph. Ya, terima kasih Bang Bli, Bang Ya. Eko, selamat malam. Sampai saat ini untuk portofolio Bang Eko sendiri, selain Bitcoin, ETH yang Bang Eko punya, ada nggak yang lain? Dan pertimbangan terbesar apa yang mesti dilihat dari suatu project? Tadi kan ada Bang Eko sebutkan juga bahwa nggak sebagai jaminan juga siapa backernya atau yang lainnya. Itu kira-kira apa yang bisa diambil dari kesimpulan itu Bang Eko? Terima kasih. Oke, thank you Om Joseph. Silakan singkat aja Om Eko. Oke, selain Bitcoin saya ada Ethereum, terus BNB dan Layer 2 sekarang yang mulai rame. BNB, kenapa saya ambil BNB? Karena DeFi yang paling rame itu ya di jaringan BSC kan gitu. Jadi selama DeFi itu masih jalan, pasti akan selalu dicari dan dibutuhkan. Gitu. Oke, thank you Om Eko. Yep. Om Joseph, semoga bisa jadi insight ya, privilege ya. Nama-nama Jadi portonya. Jadi dari tokenomic atau use case-nya aja. Oke. Gimana Om Joseph? Cukup Bang Bli, terima kasih Bang Eko. Ya, sama-sama. Oke, mungkin sebelum lanjut, ini menarik nih Om Eko. Om Eko udah 3 kali ngelewatin siklus dan banyak yang bilang masing-masing siklus tuh pasti ada satu koin atau token yang performanya paling bagus itu loh Om. Maksudnya gini loh. Selama 3 siklus itu kan klasemen sementara yang top 10, top 20 itu kan berubah-ubah Om. Betul nggak Om? Jadi misalnya nih saat ini dia masuk di top 10 atau top 5. Tiba-tiba di siklus berikut 4 tahun berikutnya totalnya udah terlempar dia dari sana. Betul nggak Om? Nah, yang kedua ada koin yang di siklus ini dia perform dia. Misalnya kayak kemarin yang kita masih ingat ya pada waktu corona itu Doge itu nggak dari sekian puluh perak jadi puluhan ribu itu loh nggak. Nah, bisa dikasih gini nggak flashback sedikit nggak ke kami Om? Kira-kira dari Om ngikutin dari awal 2013 sampai sekarang itu gimana Om anunya Om? Artinya koin-koin apa aja, token apa aja yang istilahnya ngalamin performa tertinggi dan awalnya dia top 5, top 10, tiba-tiba di siklus berikutnya udah ngilang seperti itu Om. Bisa kasih sedikit nggak Om rangkumannya Om? Biar ada bayangan. Oke. 2014, 2015 itu dulu SRP. Setelah SRP, dia lepas dia lepas dari ERC20 karena semua token-token koin-koin baru itu kebanyakan di ERC20 awalnya. ERC20 ya. Ya, seperti SRP yang lain-lain seperti itu. Nah, terus di siklus berikutnya di halving berikutnya ada di BNB dan BNB kemarin BNB yang paling gede menurut saya sih karena dia dari 300 saya dari 300.000 masuk ke 12 juta kan 12 juta. Kalau hitungan secara persen dan gain ya di BNB kemarin. Oke. Terus yang gininya Om, kira-kira dari top 10 yang sekarang yang kita lihat di CMC ya, Coin Market Cap itu yang masih bertahan tetap dia selama 3 siklus berturut-turut itu koin apa aja tuh Om? Yang masih strength gitu loh Om. BNB dan Ethereum itu masih di situ. Terus LTC kayaknya LTC sempat di 2 siklus awal itu sempat naik kan. Itu kayak. Oke. Terus dari XRP sendiri gimana? Om Eko ngelihatnya gimana Om? Kan sudah anggaplah 3 kali siklus dia selalu berada di top 10 Om ya. Nggak kegeser Om ya, betul nggak? Nah, kira-kira apa yang Om lihat nih Om masa depan dari XRP ini Om? Karena sebenarnya dengan
dengan apa skandalnya sama SSC itu yang belum kelar-kelar, kan istilahnya itu masih tanda tanya besar ya kapan kelarnya segala Betul. macam. Tapi yang beli lihat ya dari volume transaksinya, dari apa kayak semacam apa ya istilahnya apa namanya itu istilahnya dari gininya juga Komunitas. holdernya segala macam itu masih sangat strength sekali gitu loh Om. Ya, Kalau Om sangat sendiri optimal melihatnya sekali ya. gimana masa depan XRP Om? SRP saya masih berharap apa namanya? Berharap dalam tanda kutip, bukan harapan tanpa dasar ya. Saya masih berharap masuk ke 1 atau 2 dolar. Karena kita yakin kita pasti menang gitu. Karena saya memang di komunitas SRP di jaringan FLR Player Network, saya ada di situ satu-satunya dari Indonesia. Kenapa saya diajak di sana tuh? Waktu SRP di banned di beberapa exchange di Amerika, nah karena nggak dikasih waktu sebentar untuk withdraw, mereka withdraw dan kirim ke wallet saya. Gitu. Oke, siap. Thank you ya. Berarti Dengan harga paling parah di 2000 ya waktu itu. Waktu awal kasus itu 2000. Nah, 2000 itu langsung naik lagi ke sekitaran 12.000 kan. 12.000 ya. Ya. Berarti Ya, masih ada masa depan cerah ya untuk XRP Om ya. Ya. Oke, masih. thank you Om. Di sini tadi saya lihat ada Om Weli Yahon. Silakan Om Weli, ada pertanyaan Om atau mungkin belum ada nih Om, skip dulu. Iya. Join Oke, aja. thank you. Oke, siap Om Weli. Makasih udah mampir. Ya. Silakan ada Om James, Om Pajar, Om Don, Carlito, Om Paturido, Bro Ron, Smart Boy, Prof Cipsi, silakan. Kalau ada pertanyaan, ada Bro Kelvin. Kapan lagi nih kita ketemu nih sama saksi hidup nih 3 kali siklus loh teman-teman. Tunggu dari dia, mungkin dia, silakan dia. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, sambil nunggu mungkin dari Bli sedikit lagi Om. Bli tertarik sama pernyataan Om Eko kemarin bahwasanya kalau buah sudah matang itu harus dipetik, harus dinikmati, betul nggak Om? Setuju nggak? Kecuali kita bisa menahan untuk panen berikutnya, kayak gitu. Ya ini menarik nih Om. Karena terus terang jujur kayak Bli sendiri ya, kenapa dinamakan Bli Coin? Karena beli terus nggak pernah TP, takut TP Om. Karena TP itu perlu keberanian juga, karena tidak ada mentor yang ngajarin, betul nggak? Makanya sekarang teman-teman bersyukur sebenarnya di sini banyak teman-teman yang sangat tulus untuk berbagi ilmunya. Nah itu gimana tuh? Kalau Om sendiri oke lah, kan udah 3 kali siklus pasti udah ketemu polanya, udah dapat ilmunya, kapan harus masuk, kapan harus exit, kapan harus TP, kapan harus cut loss segala macam kan Om udah tahu polanya tuh Om. Nah, bisa sharing ke kita nggak Om? Misalnya gimana Om ya? Kadang-kadang banyak orang holder is winner. Cuman kalau kita nggak tahunya holder is boncos juga. Setuju nggak Om? Karena misalnya nih, karena kan misalnya nih, kita udah tahu nih siklus 4 tahunan, Bitcoin halving, setelah itu 6 sampai 10 bulannya pasti akan break in ATH baru lagi. Nah, kalau kita nggak tahu ilmu itu, otomatis kan kita harusnya di saat itu kita take profit, tapi karena kita holder is winner, kita hold dulu. Akhirnya jatuh lagi. Ya kalau kita sabar nungguin untuk di panen berikutnya. Kan gitu Om, betul nggak Om? Nah kalau Om sendiri gimana polanya nih Om? Bisa kasih insight ke kami nggak Om? Maksudnya istilahnya di titik limit berapa gitu loh Om, untuk biar bisa ini kayaknya nih udah panen nih, udah matang buahnya nih, kita take profit dulu aja dah gitu loh. Nanti kalau udah gini lagi baru kita buyback lagi. Silakan Om. Oke. Untuk kita flashback ke belakang yang 2021, karena sebelumnya 2018 kan saya belum panen karena memang waktu panennya saya harus di 2021 untuk anak saya masuk SMP. Untuk 2021 kebanyakan kan dari technical analysis dan beberapa YouTuber mengatakan kita akan masuk ke 1 miliar. Oke. Berarti jika pun nyentuh
itu adalah pucuk, betul nggak? Betul. Ya. Ah, kita anggap aja semua rata beli di 250 karena pertama grup dibikin itu Bitcoin di perkiraan 250 sama 225 juta. Mm-mm. Nah, dengan naik ke 500 juga itu udah terlalu gila kalau kamu nggak mau jual. Betul. Saya bilang seperti itu. Saya agak kasar ke teman-teman. Nah, kalau di situ masih kurang, oke, kita cari batangnya di mana nih? Anggap 1 miliar itu pucuknya, oke. Oke. 900 dan 8 itu menjelang pucuk. Jadi Mm-mm. udah dahan yang rapuh ya. Mm-mm. Nah, dengan perhitungan yang namanya pucuk itu volume beli pasti berkurang. Betul nggak? Oke. Oke. Kalau kita mau jual semuanya di pucuk, nggak bakalan kejual. Yakin, saya yakin. Gitu. Jadi kita selalu exit di badannya. Nah, untuk Bitcoin, saya suruh exit ke semua teman-teman saya itu di daerah 700. Karena itu udah terlalu gila. Ini udah gede nih, uang kita udah gede, udah kelihatan di depan mata. Ngapain? Gitu. Ya. Ngapain lagi? Udah tinggal kita nikmatin gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya dari seluruh prediksi, misalnya saya sampling nih ada 10 technical analyst. Mm-mm. Dari 10 itu rata-rata misalnya di 1 miliar, ya kita ambil di bawahnya. Saya nggak mau dipucuk gitu. Untuk Doge pun kata orang $1, kita nggak di $1 exit, kita di 8.000. Itu udah gila saya bilang. Kalau kamu nggak jual di 8.000, kamu udah gila saya bilang. Kamu beli di 10 perak kan, ada yang 40 perak, 100 perak, itu udah gila saya bilang. Karena ada kejadian nih jam 2 malam, saya telepon tuh ke teman saya. Nah, ini berdasarkan Zoom meeting sebelumnya, kalau tanggal 24 Maret ada penurunan, di situ kita harus exit. Gitu kan. Uang teman saya itu 1,5 miliar. Jam 2 malam tuh saya malah ribut dengan dia nggak mau, dia mau ke 2 miliar katanya, karena jam 12 malam itu udah sempat di 1,8 kata dia. Oke, terserah. Itu tanggung sendiri kalau memang besok turun, dan besoknya kan turun tuh. Mulai ke 1 miliar terus berkurang, akhirnya dia exit di 700. Memang dia nggak rugi karena dia masuk cuma 100 kan. Oke. Nah, terus kira-kira menurut Om Eko nih, Om Eko, kalau kemarin kan kita fenomena dogi nih. Nah, kira-kira untuk di next bull run nanti, kira-kira koin token apa nih menurut pantauan dari Om Eko nih yang bisa nanti sekelas dogi nanti performnya? Yang sekarang udah ada di market ya? Ya. Shiba boleh deh. Shiba ya. Shiba boleh lah. Tapi misalnya tetap Dior ya teman-teman ya. Ini cuma pandangan dari Om Eko ya. Oke. Nggak terlalu muluk-muluk, kita misalnya ke 5 aja udah. 5 aja dulu. Ke 5 perak, 5 rupiah. 5 perak. Udah, jangan terlalu tinggi. Kalaupun lebih itu bonus. Bonus ya. Bonus. Misalnya di 2025 masuk lebih dari 5, itu mah bonus lah ya. Kenapa sih, jadi, Om? Apa namanya? Mereka dari decknya juga udah jalan kan. Terus holdernya juga lumayan. Emang garis keras ya. Ya. Loyal ya. Ya, karena udah 2 kali nih saya, kalau kata teman-teman sekarang itu bilangnya JP ya. BTT dulu tuh 3 perak. Saya banyak tuh BTT tuh. Luar biasa. Jadi selain beli harga yang apa namanya market cap-nya tinggi, saya pasti beli receh tuh. Dulu beli BTT, terus apalagi ya, yang pokoknya di bawah 100 perak tuh. Saya termasuk Doge juga kan di bawah 100 perak. Berarti dan Shiba juga saya beli. Ya? Jadi selalu dibagi lah.
apa namanya yang market cap tertinggi kita isi. Toh semua orang yang masuk ke dunia kripto, pintu awalnya itu pasti Bitcoin. Tujuannya Bitcoin. Padahal belum tentu kita pegang Bitcoin ya. Artinya apa? Untuk token dan koin lain itu ngikuti ombaknya aja kalau kata mantan menteri itu. Jadi kita hit and run, kembali lagi ke tujuan awal, kita masuk ke Bitcoin. Gitu. Betul. Oke. Jadi saya selalu seperti itu polanya. Dapat cuan dari token masuk ke Bitcoin dan Ethereum lagi balik lagi. Ya. Oke, siap. Thank you Om Eko. Oke, silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Monggo. Jangan malu-malu ya. Makin banyak yang nanya, makin kita pancing-pancing aja nih Om Eko-nya biar keluar semua ilmunya nih. Bro Febi, monggo bro. Baik kok. Halo Om Febi. Udah beres acara di sebelah? Sudah. Sudah lancar. Ini Pak Eko mau nanya dong. Sebenarnya kan analisa teknikal sama fundamental itu kan sebenarnya pemanis ya. Kalau menurut Pak Eko, market mana sih yang kita bisa jadi acuan untuk ngelihat market maker itu masuk gitu, atau kita bilang Wallace-nya masuk gitu. Nah, kalau menurut Pak Eko, yang mana sih market yang sering Pak Eko lihat, atau address siapa sih yang Pak Eko pantau gitu? Siap. Thank you Pak. Ini menarik pertanyaannya nih. Langsung aja Om Eko. Saya selalu menggunakan well alert yang ada di Telegram untuk SRP, BTC, Ethereum itu ada kan? Ya. Nah di situ ada tertulis exchange mana nih gitu. Dia mau ngapain? Nah, kita pantau tuh pergerakan dia itu mau ngapain. Kalau memang dia Pak Eko, biasa kan kalau di wall alert itu kan mereka kadang pingpong aja tuh, masuk sini, keluar sini, muter-muter aja kan di situ kan. Nah, maksud saya itu spesifik gitu, wallet siapa sih yang diikutin kayak gitu. Nah. Oh, wallet yang diikutin. Saya dari MicroStrategy sih kebanyakan. Oh, MicroStrategy ya? Ya. Kalau boleh di spill dong nanti kalau kita ngelihatnya itu update-nya tiap kapan, terus website-nya yang di mana gitu loh. Itu maksud saya tadi, Pak. Oke. Itu website udah saya save di PIP, nanti saya copy. Karena di sana nggak bisa di-share juga sih sama teman-teman karena kita bikin private. Ada sih nanti. Tujuan saya di IP gitu kan. Jadi mumpung di sini di open gitu kan, saya minta gitu. Bentar, saya buka dulu ya. Saya websitenya apa sih kemarin tuh? Jadi PIP itu bukan PIP yang berbayar seperti apa. Jadi kita kan kebetulan itu ada di beberapa tempat. Jadi PIP itu awalnya buat perwakilan aja. Perwakilan tiap kota. Link ya. Gambar dulu, saya cari dulu. Blockchain on data. Pergerakannya. Bisa dari kalau untuk Bitcoin bisa dicek di hash rate. Bentar, mana sorry. Cari aja hash rate index. Websitenya Luxor biasanya kalau untuk hash rate. Jadi miner itu ngapain? Nah itu juga ngaruh. Apakah miner ini sedang menjual atau sedang menyimpan hasil miningnya? Hash rate index, cari aja websitenya Luxor. Kalau untuk miner.
Ini saya buka dulu gambar dari awal ya. Seret miner. Terus kalau untuk ETH cari aja di Deribit. Deribit bisa dicatat. Untuk ETH di Deribit, jadi pergerakan volume. Kalau Mungkin untuk boleh di DM ke Beli juga, Om Eko, boleh. tak share. Ya. Share Ini saya lagi buka file dulu soalnya nih. Siap. Ya teman-teman beruntung nih yang masih stay nih. Dapat kartu asnya nih dari Om Eko nih. Nah, kalau untuk Twitter cari aja di Crypto Hippo 65. Crypto Hippo 65. Jadi berita-berita yang jarang dipublish itu ada di sana. Secara on-chain data. Jadi dia selalu update. Crypto Hippo P-nya 2 65 @gmail. Crypto Hippo 65. Nanti saya kirim filenya ya. Iya, kirim aja Om. Udah ada bayangan, Bro Pebi? Kalau saya mah sama Pak Eko sering cecetan Oh, dulu. sering cecetan ya. Wah, sering tiktokan ya berarti ya. Mantap. Iya, tenang lah. Tadi malam juga kasih tahu tadi. Oh, ini acara. Oh iya, siap Pak Eko. Iya. Emang tuh udah seperti yang Ndak bilang tuh, jam terbang tuh nggak bisa dibeli, Bro. Makanya ini bersyukur banget kita bisa dapat Harus sharingnya ini langsung. pelaku sejarah soalnya Pak Eko, dan pelaku sejarah yang sukses gitu Beli. Kalau kayak SBF kan pelaku sejarah yang gagal tuh. Iya, soalnya beliau udah 3 kali ngelewatin siklus, pasti punya pola lah gitu. Sebenarnya Makanya nih Pak Eko ini kalau dia bikin checks mungkin bisa nyaingin CZ mungkin. Saya dia nggak mau aja. Modalnya udah cukup loh. Kalau untuk Bitcoin cari aja di CryptoQuan. Pakai Q ya. Iya. Ini berarti grupnya saya setting dulu public biar saya bisa nge-share itu. Nge-share file saya nggak bisa nge-share. Dikunci sendiri. Gimana caranya? Bisa di-spill sedikit nggak Om? Kali aja mungkin teman-teman di sini termasuk Beli juga biar bisa masuk grup VIP-nya Om Eko, gimana Om? Jadi VIP itu kita hanya beli kaos doang sih sebenarnya 200.000. Jadi kan kaos biaya cetak kita 70, 30-nya untuk apa namanya pengiriman, yang 100 kita ke apa namanya ke bendahara karena kita punya dana cadangan, misalnya seperti kemarin ada gempa Cianjur kita turun, ada Gunung Semeru kita turun, ke Lombok juga turun ke Semeru 2 kali, terus kemarin ke Malang, dan waktu itu 2021 10 masjid yang kita supply. Wow. Terus untuk 2022 walaupun dengan posisi berdarah-darah kita masih bisa bantu sekitar 7 proyek pembangunan. Enggak cuma masjid doang sih. Jadi kalau komunitas lokal di sana misalnya membutuhkan untuk perbaikan kayak di Bali waktu itu, karena kita di Bali sempat sampai 300 orang member. Waktu ada gempa di Bali, ada yang perlu dibantu untuk perbaikan pura, ya kita turun gitu. Atau misalnya waktu di Sulawesi ada banjir, ada gereja yang kena, ya kita turun karena
Yang penting di daerah tersebut ada koordinator gitu yang bisa kita percaya, ya kita turun gitu. Oke, berarti syaratnya cuma beli baju seharga 200.000, itu otomatis udah bisa ya masuk member Udah VVIP-nya bisa. ya Om ya. Ya. Oke, cuman beli sekali aja Om ya. Setelah itu Sekali ada aja, iuran lagi nggak? sekali aja. Enggak ada iuran sama sekali. Oke, siap. Oke, silakan ya teman-teman, kalau tertarik bisa langsung japri Om Eko. Ya mungkin nanti beli ikut masuk lah Om, biar bisa belajar sama Om Eko nanti nih. Siap. Oke, silakan. Ada lagi Bro Pebi pertanyaan? Aku cuman manas-manasin aja malam ini. Oh Biar nggak gitu ya. kalah. Siap. Oke, thank you Bro Pebi. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ini gambarnya bisa di-share sekarang mah. Boleh. Nah, Sudah di-share? Ya, di gambar ini nanti ada ini kan, ada websitenya. Beli. Nah, ini kadang saya salah kirim nih, beli itu kan ada 2 di grup. Oke, siap. Saya kira beli itu karena dari Bali gitu. Bukan. Luxor, Hasrid, oh iya, oke. Oke, izin share ya Om Eko ya. Ya, siap. Nih saya. Oke, silakan teman-teman, udah beli share ya. Jadi kenapa saya bikin VIP itu? Karena di daerah itu selalu ada yang baru tiap waktu tuh, yang daftar baru gitu. Kalau saya terus ke bawah lagi kan yang member lama nggak keurus juga gitu. Oke, siap. Itu udah beli kirim ya teman-teman ya. Yang di atasnya tuh Bitcoin-nya, bawahnya Ethereum-nya. Sama yang medianya juga di sini udah ada lengkap ya Om ya? Ya, udah. Nah, kalau untuk stok money nih dicek aja, di situ ada websitenya sih sebenarnya, itu di gambar tersebut. Nah, jadi perpindahan uang itu kemana? Nah, ini di stock money Lizard. Jadi dia uang itu pindahnya kemana nih? Setelah BTC ke koin mana nih? Gitu. Biasanya ada di situ. Jadi mungkin kalau untuk yang trader lebih baik sambil wait and see itu kita membanding-bandingkan nih dari teknikal seperti ini, dari fundamental, dari berita seperti ini. Nah, kita cari jalan tengahnya yang kita yakini, ya kita masuk di situ. Oke, terus kalau dari Om Eko sendiri fundamentalis apa teknikal Om? Apa dua-duanya? Saya biasanya di combine aja sih keduanya. Di combine ya. Ya. Karena nggak bisa cuma satu gitu. Kadang ada kalanya teknikal 55%, fundamental 45 gitu, atau sebaliknya. Jadi keduanya saling melengkapi. Oke. Nggak bisa cuma satu. Nggak bisa Om ya. Iya. Contoh waktu perang kemarin tuh, perang Ukraina, secara teknikal itu harusnya naik tuh. Naik ya. Tiba-tiba bom jatuh, ya jatuh semua kan. Jadi kita harus peka dengan berita-berita tersebut. Oke. Nah, saat ini kan seorang Om Eko kan udah ketemu polanya nih Om. Kapan saatnya exit, kapan saatnya masuk, terus nggak? Kapan saatnya hantam serok sebanyak-banyaknya kan gitu Om. Kapan saatnya petik mangga matang kan gitu. Nah, bisa kasih spill nggak Om? Artinya kira-kira seorang Om Eko itu kapan exitnya Om? Kapan exitnya, kemudian kapan mulai masuknya? Terus yang kedua, menurut Om Eko mana lebih menguntungkan nih Om Eko? Kita misalnya anggaplah nih, kan Om Eko bilang nih kita ada kesempatan BTC bisa turun lagi nih sampai ke 14.000, 12.000 tuh nggak? Nah,
mana Iya, yang lebih menguntungkan apakah sekarang saat ini karena marketnya masih unpredictable seperti ini, apakah kita kumpulkan dulu USDT-nya, kumpulin duit dulu, nanti ketika sudah istilahnya jatuh dia ke 12.000 baru kita hantam di sana masuk banyak, atau dari sekarang kita cicil nih Tahu nggak? Mungkin setiap bulan 1 juta atau setiap hari 100.000 segala macam, tahu nggak? Kira-kira ya. menurut mana yang lebih menguntungkan tekniknya Jadi kalau kita ngejar bottom terus si bottomnya nggak kekejar, dia malah terbang. Di situ kita malah nonton kan. Oke. Ya, jadi pakai pola yang tadi yang di awal saya bilang pola piramid ya, di titik atas ya kita isi gitu. Kalau memang dia kecenderungan lebih tinggi, berarti yang order di bawah itu dilepas, pindahin ke atas. Kan tadi misalnya 15. Komposisinya gimana untuk untuk money manajemennya gimana Ya, jadi misalnya saya punya nih 1 juta. Untuk Bitcoin saya 50% dan 50%nya itu saya bagi 3 atau 4 titik beli. Oke. Terus 40%-nya untuk altcoin. 10%-nya untuk backup. Backup itu maksud manakala misalnya dari 15 kok dia nggak mau turun ke 14 ya, malah ke 16. Jadi yang backup itu masuk duluan di atas sebelum yang 10.000 yang di orderan paling bawah itu dicabut, kita masuk dulu dengan backup. Jadi lebih banyak di USDT sih, di stable coin lah saya tuh. Oh, sebagai persiapan untuk saat ini ya. Jadi kalau untuk yang spot itu lebih baik beli agak terlambat dan pastiin itu benar-benar udah breakout atau memang belum gitu. Kalau memang udah benar-benar breakout, silahkan mau all in di sini nggak 100% ya. Saya jika pun all in paling itu maksimal di 60%. Karena ada pasti ada aja itu altcoin yang mesti dibeli gitu untuk hit and run. Jadi selalu ada cadangan untuk hit and run juga. Oke. Nah, kalau seorang Om Eko dengan menghadapi market yang seperti sekarang ini misalnya nih, anggaplah Om Eko masuk ke satu koin atau token, misalnya masuk 10 juta nih 10 juta masuk misalnya di harga 10.000. Nah, ketika dia naik ke 12.000 kan udah untung kurang lebih 12%-nya kan gitu ya. Kok 12%, hampir berapa persen namanya tuh. Nah, kalau misalnya kenaikannya anggaplah di atas 10% misalnya dari harga yang beli. Nah, take profit apa biarin aja kira-kira kalau kita untuk jangka panjang karena kan kadang-kadang kan tergantung kitanya timingnya. Kalau kita waktunya banyak bisa kita lakukan trading seperti itu, tapi kalau misalnya kita nggak ada waktu kan orang cenderung ya udah mereka biarin aja, tahan aja sampai setahun 2 tahun lagi gitu loh. Nah kalau Om Eko istilahnya karena kalau kita punya waktu seharusnya begitu dia naik misal sekian persen kita TP, ketika dia turun kita buyback lagi kan jumlah koin token yang kita punya kan lebih banyak jadinya setuju nggak sehingga sambil kita menunggu nanti bull run-nya jadi ya koinnya kita nggak segitu-gitu aja gitu loh. Jadi kadang kita menemukan situasi yang dilematis ya. Udah kita beli malah turun. Nah berarti di situ kita butuh backup USD atau stable coin. Setelah kita jual malah naik. Nah yang beli itu tadi pakai strategi piramid, yang jual strateginya piramidnya dibalik. Jadi yang penting amanin dulu modal. Kalau mau ambil opitnya ya ambil aja lah opitnya gitu. Modal dan opit kita amankan, misalnya opitnya harusnya 1.000, kita ambil aja setengahnya gitu. Jadi modal 1.000 kita ambil, opit 500 kita ambil, yang 500
biarin dia, toh itu apa namanya, udah bonus lah ya, udah bonus. Oke, terus kalau misalnya perlakuannya ke koin favorit kita gimana Om? Contohnya nih Om, misalnya kayak saya nih Om, saya kan koin favorit saya saat ini misalnya Matic misalnya Om, kayak itu Matic. Nah Matic itu kan saya justru semakin dia murah, semakin saya akan beli secara oke gitu Om. Nah, tapi karena kondisi pasar seperti sekarang ini kan dia fluktuatif tuh Om, naik turun segala macam. Itu enggak, kalau memang kita biarin ya segitu-gitu aja kita punya koin Om. Tapi kita mau memanfaatkan momen nih Om, di mana ketika dia naik kita TP, mungkin istilahnya TP misalnya berapa keuntungannya 300.000, 500.000 itu kita TP kan. Nah, harapannya ketika dia turun baru kita buyback lagi Om, otomatis kan jumlah koin kita kan nambah. Nah, itu gimana perlakuannya kalau kayak gitu Om? Karena kita kan sayang banget nih kalau misalnya anggaplah ketika naik kita amankan modal plus TP kan jumlah koin Matic yang kita punya kan tambah sedikit Om. Sedangkan kita yakin Matic ke depannya bakal bagus Om. Nah, kalau kayak gitu gimana perlakuannya Om? Itu boleh juga sih. Apa namanya? Kita jual semua untuk nanti beli lagi di bawah. Gitu. Oh, jual semua malahan. Ya, tergantung apa namanya? Individu masing-masing bisa jual semua, bisa jual sebagian, yang penting modal dan opit sebagian udah kita ambil. Toh selain modal juga kita juga harus self reward juga kan. Gitu. Biar semangat gitu. Siap. Oke, thank you, terima kasih Om. Wah, nggak terasa udah 1,5 jam nih kita Om. Sering-sering di sini. Mungkin satu pertanyaan terakhir kalau ada dari teman-teman, monggo silakan. Ada Om Weli, Om Fan nih. Ayo Om, tanya Om. Pertanyaan terakhir dari Om Fan lah. Silakan Om Fan. Mendengarkan dulu Bli. Oh, mendengarkan dulu. Gak yang lain ya. Oke. Siap. Silakan Mr. Bray, mau ada nanya lagi? Om Kelvin, Om Titut, Pop Gypsy, Smart Boy, Bro Ron, Om Don. Oke, kalau nggak ada, mungkin gini Om Eko. Sebelum beli akhiri dan Om Eko kasih closing statement, coba kasih 3 kata yang menggambarkan sosok seorang Om Eko, Om. Tukang jahit apa adanya, saya hanya beli fungsi, nggak beli gaya. Gimana Om? Bisa dibilang Om? Keren nih. Tukang jahit. Iya. Apa adanya, beli fungsi, bukan beli gaya. Beli fungsi, bukan beli gaya gitu ya? Iya. Oke. Musim panen kemarin, saya ceritain, teman-teman saya itu ada yang beli mobil, beli apa. Pas sekarang beris, mereka pingin jual tuh. Oke. Suatu hari saya ketemu tuh sama teman-teman segrup. Beneran ini Pak Eko cuman pakai HP Cina. Ini kalau ditukar dengan apa namanya iPhone kamu yang 25 juta, jangankan satu, saya bilang. Konternya juga bisa dibeli. Jadi jangan terlalu menonjolkan ke apa namanya keluar, karena nggak semua orang juga senang dengan kita gitu. Setuju Om. Jadi kita apa adanya aja lah, tetap apa namanya membumi lah dengan masyarakat sekitar. Oke, thank you Om. Terakhir Om, closing statement sama kira-kira ada pesan nih buat kita nih Om untuk menghadapi pasar tahun 2023 nih dan bersiap-siap menghadapi siklus buluran nanti Om. Silakan Om. Iya. Jadi tetap karena ini mumpung masih tahun awal, bulan awal di tahun baru, perbaiki money management, perbaiki psikologi, tentukan target yang tepat, jangan FOMO dan jangan juga panik. Jadi lebih perbanyak riset, atau kalau nggak bisa riset, bertanya aja. Dari seluruh yang kita tanya, misalnya kita nanya 10 orang, ambil persentase mana yang
akan kita jadikan pertimbangan untuk masuk dan selalu apa namanya membagi aset untuk apa ya? Sorry, saya jadi blank. Untuk beberapa kebutuhan, misalnya untuk 3 bulan ke depan kita mau ngapain, misalnya kalau yang mau ngerayain Lebaran, misalnya ini 4 bulan lagi, jadi kita udah siapin untuk Lebaran, untuk tahun baru udah kita siapin, untuk pensiun juga udah kita siapin. Jadi setiap dapat profit dibagi ke beberapa titik atau beberapa wallet, ya? beberapa pos. Oke, siap. Oke, dan jangan terima lupa kasih berbagi. Bang Ilberga. Itu yang terpenting Om ya, bersedekah Om ya. Bersedekah. Benar nggak? Karena ada hak-hak orang lain di rezeki kita. Betul. Itu Om ya. Okay. Jadi kesuksesan kita itu bukan karena kerja keras kita, karena ada rezeki orang lain yang dititipkan ke kita dan doa-doa mereka yang membuat kita lebih sukses dari sebelumnya. Oke, terima kasih banyak Om Eko, luar biasa dapat pencerahan insight malam hari ini. Sekali lagi saya beli koin tuan rumah Dex Capital, mengucapkan terima kasih banyak Om Eko, dan buat teman-teman Dex Lover yang pengen kenal lebih jauh dengan Om Eko dan pengen masuk di grup PIV-nya, bisa langsung DM beliau dan bisa join di grup kebun online. Jadi segitu dulu serangkaian dari Nyalon Yuk malam hari ini. Just info teman-teman, untuk Nyalon Yuk minggu depan kita sudah ada narasumbernya juga. Itu luar biasa juga narasumbernya dari lulusan Harvard University, dan rencananya akan ada artis legend yang akan hadir sebentar juga. Jadi jangan lewatkan juga ya minggu depan ya. Oke, demikian dulu. Terima kasih sekali lagi buat Om Eko dan Dex Lover yang sudah standby. Sampai jumpa di Nyalon Yuk berikutnya. Thank you, selamat malam semuanya. Selamat malam, mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Tetap Terima semangat. Kasih sama-sama Om Eko. Salam cuan.